Shalom adik-adik. Selamat datang di acara Sekolah Minggu Online edisi ke-8. Yeay. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik udah siap untuk memuji nama Tuhan? Kalau udah siap, mari kita duduk yang manis untuk memuji nama Tuhan. Jangan bosan ya, kita harus tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan. Hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan sertai kami sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Adik-adik, minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Kita ucapin sama-sama yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Shirley. Adik-adik, di ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Shirley mau berbagi lagi nih ke kalian cerita tentang satu tokoh Alkitab. Nah, tapi sebelum itu, Kak Shirley mau tanya dong ke kalian. Kalian tahu nggak sih kita ini tinggal di bangsa apa? Iya betul, kita ini tinggal di bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini terkenal akan apa coba? Akan keragaman sukunya ya, karena Indonesia ini terdiri dari banyak pulau dan banyak kota, jadi suku-sukunya juga banyak, orang-orangnya ini berbeda-beda adik-adik. Nah adik-adik, karena banyak sekali perbedaan, kira-kira menurut kalian kalau misalnya kita hidupnya tidak mengasihi sesama, kalau kita hidupnya tidak menghormati orang lain, kira-kira apa yang akan terjadi ya?
Stop. Ini kok goyang apa ini? Naon mana teh datang-datang ujuk stop. Ini goyang apa? Saya nggak tahu. Iya teh kebudayaan orang Sunda lalu Ya bagaimana saya nggak tahu, tidak enak. kerenangan joget. Tidak enak, mending masih kalah jauh dari satu lagu. Kau harus dengar satu Oh, lagu. kumaha laguna. Dengerin. Jika yang ada. Lihat. Tuh. Enak kok. Gini, liatin. Lihat saya. Kok lagu masih kalah jauh. Jojo, you mampu bisa berparas, muna keke, samuna keke. Stop. Apa lagi kok? Datang suruh stop. Ini kalian lagi ngapain Tidak jelas begini. Lagi goyang. Lagu Oe jauh lebih bagus loh. Bagaimana? Kok lagu bagaimana? Kasih tunjuk dulu. Mana kok lagu? Musik. Kalian dengerin baik-baik lagu Oe ini bagus sekali Bagaimana? Stop kau. 每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就 Ini 是 apa begini? 恭喜呀，恭喜你！冬天里的冰， Stop. Ini kok kipas. Ini angpau isinya Angpau itu duit, apa? Itu apa angpau? Isinya ini Setelah duit, tahu. Sudah setelah mau sama pergi. Sudah. Setelah tahu. Hanya jadi ini bagaimana Aduh, Oe udah bawa angpau ini. aduh lieur ayo ge apa lo urang oge. Masalah nama kuy heula bade bantuan mamang sek bawang. Ya, eta Iya. envelopna nyukeun hiji kanggo Oh, ongkos tidak aja. bisa nih, angpau punya Oe banyak sekali duit Sedih, mana. Ih, serem ya adik-adik, tidak enak dilihat, tidak damai rasanya. Adik-adik suka tidak melihat hubungan seperti tadi itu? Tidak ya adik-adik ya, tidak ada kasihnya, tidak saling menghormati. Jadinya apa? Pertengkaran, ribut, saling membanggakan keunggulan suku sendiri. Wah, itu tidak baik ya adik-adik. Tapi sebaliknya, kalau misalnya mereka bisa hidup rukun, kalau misalnya mereka bisa saling menghargai, apa ya yang kira-kira akan terjadi? Daripada saya pusing, saya capek meriksa dengan lagu saya goyang. Si teteh jogetna mending ngeunaheun kieu. Mau ikut? Ajarkeun atuh. Sini atuh sakas ya. Begini caranya. Angkat. Lagi. Gitu kan. Lagi ngapain Lagi joget. Kamu ikut? Boleh, saya punya angpau buat kalian Oh, terima kasih. Terima kasih. Lumayan, hatur nuhun. Ya, Makasih. sekarang kita joget bersama. Ayo sama-sama aku di Ayo. sini. Kita di payung atuh teh. Angkat. Lagi. Mantap tidak? Nah, gitu dong. Putar. Lagi putar terus. Mantap. Mantap. Nah, itu saya punya lagu Hanya, ini lagu dari mana dari Papua. Enak juga. Iya enak. Kayak tadi enak toh. Enak. Ngeunaheun oge geuning teteh laguna tadi ya. Makasih. Ternyata orang Indonesia teh loba ku budayaan tadi teteh orang Papua, Akang Koko orang Cina, Cimpuring orang Sunda. Nah, ternyata rupa-rupa bebedaan teh mun urang tiasa saling ngahargaan jeung hirup rukun
Nahan oge nya. nya. Tuh, jadi aman, tentram, ayem, Damai. damai. Halus pisan pokoknya. Halus pisan sih, Mantap. atuh nuhun. Halus. Nah gitu dong Kak, kalau kayak gitu kan ngelihatnya enak. Jadinya semuanya rukun, semuanya bisa berteman dan bisa bersatu. Jadi tidak ada lagi perpecahan. Kita harus belajar ya adik-adik untuk mencintai bangsa kita sendiri. Sama seperti Nehemia. Adik-adik, siapa di sini yang sudah pernah mendengar cerita Nehemia? Nah, jadi Nehemia itu adalah orang Israel yang melayani Raja Persia. Loh, kok bisa orang Israel melayani Raja Persia? Jadi ceritanya, dulu itu setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara itu ibu kotanya Samaria, dan bangsa ini dijajah oleh orang Asyur. Sementara kerajaan selatan itu ibu kotanya Yerusalem. Yerusalem ini juga dijajah oleh bangsa Babel. Sehingga seluruh orang di Yerusalem ini dibuang ke Babel dan menjadi tawanan di sana. Nah, sekitar 40 tahun kemudian, ketika orang Israel berada di Babel, ternyata Babel ini juga dijajah oleh orang-orang Persia. Sehingga seluruh orang-orang Israel yang ada di Babel harus ikut kepada Raja Persia. Wah, luar biasa ya bangsa Israel. Orang-orangnya pindah-pindah dari Babel terus ke Persia. Tapi orang Persia ini masih ada baiknya. Mereka mendorong sebagian orang bangsa Israel untuk kembali membangun bangsanya. Dan ada sebagian orang yang tetap tinggal di Persia, termasuk Nehemia. Nah, di Persia ini adik-adik, Nehemia bekerja sebagai juru minuman raja. Kira-kira tahu nggak adik-adik juru minuman raja ini tugasnya apa? Apa tugasnya? Cuman minum minuman raja, nyobain makanan raja, minuman raja, cuma nyobain doang. Kayak gampang ya adik-adik kalau cuman kayak gitu. Tapi ternyata tugas Nehemia ini tidak segampang itu. Tugas Nehemia ini sebenarnya adalah tugas yang paling beresiko dan paling berat. Kenapa ya? Karena Nehemia itu harus menjadi orang pertama yang mencicipi anggur yang akan diminum oleh raja. Adik-adik, zaman dulu raja minumnya anggur ya, bukan teh kotak atau bukan kopi. Jadi waktu sebelum raja meminum anggur itu, Nehemia dulu yang harus mencicipi kira-kira anggur ini aman tidak dikonsumsi raja, kira-kira ada racunnya atau tidak. Karena pada zaman dahulu raja bisa saja diracuni lewat makanan atau lewat minuman. Dan Nehemia itu benar-benar dipercaya oleh raja karena pekerjaannya ini berhubungan dengan keselamatan hidupnya raja. Nehemia ini ya adik-adik, di sana hidupnya itu sangat mapan. Dia punya pekerjaan yang baik, dia punya posisi yang baik, dan dia juga sangat dipercaya oleh raja. Suatu ketika saudara dari Nehemia datang mengunjungi Nehemia. Dia berasal dari Yerusalem. Dan saudaranya itu bilang ke Nehemia kalau keluarga Nehemia yang tinggal di Yerusalem itu sedang kesulitan. Katanya, orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem mengalami kesulitan yang besar. Tembok Yerusalem terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, adik-adik, menurut kalian kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Kenapa tembok Yerusalem dan pintu-pintunya bisa terbakar? Ya, betul adik-adik. Karena pada saat itu bangsa Israel tidak memiliki pertahanan yang kuat sehingga mereka gampang diserang oleh musuh. Nah adik-adik, hati Nehemia ketika mendengar itu sangat sedih. Dia tuh sangat ingin menolong bangsanya, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat, sedangkan dia sendiri berada jauh daripada saudaranya. Lalu apa yang dia lakukan adik-adik? Dia menangis dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan dia berdoa juga untuk meminta ampun atas kesalahan bangsa-bangsanya. Nehemia juga sambil berpuasa adik-adik pada saat itu. Nah, suatu hari ketika Nehemia sedang melayani raja,
Raja Persia itu memperhatikan wajahnya Nehemia. Wah, Nehemia terlihat sangat sedih. Wajahnya tidak seperti biasanya. Ada apa ya? Lalu raja bertanya kepada Nehemia, "Ada apa Nehemia? Kenapa kamu begitu sedih?" Lalu Nehemia bercerita kepada raja. Nehemia bilang gini, "Raja, kota tempat bangsaku tinggal telah dihancurkan. Pintu dan gerbangnya telah habis terbakar. Semuanya telah hancur pokoknya raja." Lalu raja bertanya, "Lalu apa yang akan kamu lakukan Nehemia?" Dalam hati Nehemia berkata, "Tuhan, aku harus jawab apa kepada raja?" Akhirnya Nehemia mengumpulkan semua tekad dan imannya. Dia bilang begini, "Raja, tolong biarkan aku pulang dan aku akan membangun kembali tembok dan gerbang Yerusalem." Raja membiarkan pulang tidak? Membiarkan pulang karena Raja Persia ini ternyata ingin menolong Nehemia. Jadi Raja mengizinkan Nehemia untuk pulang. Bahkan Raja Persia menyediakan kayu yang dibutuhkan untuk membangun pintu dan gerbang. Wah, baik ya adik-adik. Ketika Nehemia sampai di Yerusalem, dia berkeliling kota. Dia melihat apa ya yang harus dia kerjakan terlebih dahulu. Kemudian dia memberitahu orang banyak bahwa dia telah datang. Dia telah kembali untuk membangun tembok dan gerbang Yerusalem. Dia berkata bahwa dia akan membutuhkan bantuan kalian semua. Dia butuh bantuan dan kerjasama dari semua bangsa Israel di sana untuk pembangunan itu. Nah, akhirnya orang-orang di sana pun setuju untuk membantu Nehemia. Nah, adik-adik, coba deh kalian bayangkan kalau kalian berada di sana. Kira-kira apa yang akan kalian dengar? Mungkin kalian akan mendengar suara palu yang dipukul-pukul. Mungkin kalian akan dengar suara gergaji. Mungkin kalian akan dengar suara paku yang berjatuhan. Mungkin juga kalian akan mendengar suara riuh dari orang-orang yang sedang mengangkat batu bata, yang sedang berkomunikasi dan semuanya. Wah, pokoknya mereka itu bekerja keras sehingga tembok dan gerbang Yerusalem itu dapat selesai hanya dalam waktu 52 hari saja. Wah, orang-orang bersuka cita merayakan dan menyembah Tuhan karena sekarang mereka memiliki tembok yang aman dan gerbang yang kuat yang ada di sekitar mereka. Nah, adik-adik, Nehemia ini ternyata sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah membantu dia untuk membantu melakukan pekerjaan yang penting. Meskipun sebenarnya Nehemia itu sudah memiliki pekerjaan yang enak, udah punya posisi yang baik, dan dia juga hidupnya di kerajaan yang enak. Pokoknya dia sudah memiliki semua yang dia butuhkan. Tetapi hati Nehemia tetap ingin melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada Nehemia ini, adik-adik. Nah, adik-adik, Nehemia itu tidak melupakan bangsanya sendiri. Dia bahkan berani, dia bahkan rela untuk meninggalkan kehidupannya yang sudah enak, sudah nyaman di istana raja hanya untuk kembali ke bangsanya, menolong bangsanya dan membangun kota Yerusalem itu, adik-adik. Nehemia itu melakukan itu semua bukan karena kekuatannya dia, tetapi karena Nehemia berseru kepada Tuhan, karena Nehemia berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Dia sendiri pun kan tidak tahu dia harus melakukan apa, tapi dia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah lihat kan bagaimana Tuhan Yesus bekerja sangat luar biasa untuk menolong Nehemia. Tuhan Yesus memakai Raja Persia untuk menolong Nehemia agar dapat membangun bangsanya. Nehemia adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Dan Nehemia juga orang yang sungguh-sungguh mencintai bangsanya. Adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita Nehemia ini? Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita dapat belajar dari kisah hidupnya Nehemia. Sebagai anak Tuhan,
kita harus dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dan kepada bangsa kita sendiri. Bagaimana caranya? Apa saja yang harus kita lakukan, Kak? Gimana sih, Kak, caranya mencintai dan mengasihi bangsa, tapi juga mengasihi Tuhan? Yang pertama, kita dapat mulai mendoakan bangsa ini. Kita masing-masing berdoa di rumah masing-masing, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita berseru dan kita memohon kepada Tuhan untuk memulihkan bangsa kita ini. Nah, yang kedua, kita dapat membangun bangsa ini dengan rajin belajar. Mungkin kita capek ya adik-adik, kita mengeluh, aduh ini tugasnya banyak, mana online lagi, mana nggak ngerti apa-apa lagi, aduh gimana sih ini harus buka laptop tiap hari, harus buka WA tiap hari, aduh capek, pusing. Tapi untuk saat ini itu yang bisa kita lakukan adik-adik, meskipun rasanya aduh apa sih kok rajin belajar bisa membangun bangsa, apa hubungannya? Adik-adik, selama kita belum bisa melakukan hal yang lebih, kita belum bisa untuk menjadi presiden, kan kita belum layak untuk menjadi presiden. Bagaimana caranya kita bisa memimpin bangsa atau bisa membangun bangsa ini? Ya, pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah dengan rajin belajar, dengan giat dan sungguh-sungguh, supaya suatu saat kelak siapa tahu kamu bisa menjadi pemimpin di tengah bangsa kita ini. Yang ketiga adalah kita dapat membangun bangsa ini dengan cinta dan kasih. Dengan mencintai sesama dan menghargai perbedaan yang ada. Karena seperti yang tadi kita sudah tonton adik-adik, di negara kita ini adalah negara yang memiliki beragam suku bangsa, beragam ras, dan beragam agama. Kita harus belajar untuk saling menghargai sesama kita. Yuk kita mau menghargai dan mencintai setiap perbedaan yang ada di sekitar kita. Kita tidak akan bisa membangun bangsa ini kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang sebangsa kita yang berbeda dengan kita. Kakak mau ajak kita semua buka yuk di 1 Petrus 2 ayat 17. Kakak bacain dari sini ya, adik-adik di rumah baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah semua saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Adik-adik, dari ayat ini Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya hubungan yang baik dengan semua orang, yang takut akan Tuhan dan yang menghormati pemerintah kita, yang menghormati pemimpin-pemimpin di bangsa kita ini. Adik-adik, yuk kita belajar untuk melakukan 3 hal ini dulu aja sebagai awal kita melakukan tindakan nyata untuk membangun bangsa kita ini. Yuk, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Kita lipat tangannya, kayak tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga telah mendengar firman Tuhan dan kami dapat belajar sesuatu ya Bapa. Kami dapat belajar dari Nehemia, anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi bangsanya. Ajarlah kami Tuhan, agar kami bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang-orang di sekitar kami. Hidup rukun, serta berusaha untuk menghargai teman-teman kami yang berbeda dengan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, pimpin Tuhan orang tua kami dan seluruh keluarga kami. Dan berikan kami semua kesehatan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Adik-adik yang percaya, yang mau melakukan firman Tuhan hari ini, kita katakan amin. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Shalom adik-adik.